Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu semuanya. Pagi Selamat Bu. Alhamdulillah pagi. sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah masuki hari ke-8 jadi ini ya udah lelah. Laptopnya juga mengalami kelelahan. Iya, semoga, Iya, Bu. semoga tetap semangat. Iya. Ya, pada kesempatan hari ini nanti kita akan melanjutkan untuk pelatihan di hari ini. Nanti untuk pelatihan di hari ini ada beberapa tahap. Saya share dulu tahap-tahapannya biar tahu. Sudah kelihatan Ibu-Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, yeah. Untuk hari ini nanti yang akan kita lakukan, pertama kita nanti ada pembukaan. Pembukaan nanti kita doa bersama dipimpin oleh Bu Atik ya hari ini ya jadwalnya. Kemudian nanti ice breaking jadwalnya Bu Rini. Kemudian nanti kita sampaikan kesepakatan bersama. Kemudian nanti materinya juga saya sampaikan. Kemudian kita mulai dari diri, kemudian tugas yang nanti Bapak Ibu guru kerjakan. Setelah tugas nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian ada umpan balik dan kita refleksi yang terakhir penutup. Semoga nanti kita berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Nah, untuk kesempatan hari ini silahkan Bu Ati untuk memimpin doa. Monggo Bu Ati. Baik Bu, terima kasih. Sebelum kita menjalankan kegiatan hari ini, mari sejenak kita menundukkan wajah, berdoa, memohon supaya apa yang kita jalankan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih buat Bu Ati yang telah memimpin doa. Kemudian acara selanjutnya yaitu ice breaking ya. Untuk ice breaking hari ini yang memimpin adalah Bu Rini. Nggih. Monggo kepada Bu Rini saya persilahkan untuk memberi ice breaking biar tetap semangat untuk menjalani latihan hari ini. Nggih. Untuk ice breaking kali ini mungkin yang sederhana saja, tapi paling tidak nanti bisa menyegarkan ya Ibu. Nanti saya ingin menyampaikan kalimat dan tolong disambung dengan diawali dengan kata terakhir dari saya. Jadi nanti mungkin dari Bu Dina, nanti Bu Dina ke Bu Ati, baru ke Bu Siti mungkin ya. Kalimat dari saya adalah paradigma kurikulum baru. Bu Dina? Kurang jelas Bu. Kurang jelas. Paradigma kurikulum kita membuat menyusun kalimat. Nanti saya membuat kalimat nanti diawali berikutnya untuk selanjutnya adalah membuat kalimat dari diawali kata terakhir saya. Jadi kalau terakhir kata-katanya apa, nanti itu jadi awal kata kalimat berikutnya. Kedengeran Bu? Terdengar suara Ya, Bu, saya? ya. Baik, kalimat dari saya. Nanti yang setelah saya minta Bu Dina melanjutkan, ya. Kurikulum paradigma baru. Baru memulai profil pemuda Pancasila. Selanjutnya dilanjutkan Bu Ati. Sebentar Bu. Gimana Bu? Melanjutkan kalimat Bu. Melanjutkan kalimat. kalimat. Monggo. Adalah Pancasila dari Bu Dina. Profil pemuda Pancasila. Profil pelajar Pancasila Bu. Tadi kata terakhir dari Bu Dina adalah Pancasila. Berarti Bu Ati membuat kalimat yang diawali dengan kata Pancasila. 5 sila Pancasila. Oke, Bu Siti. Ini berarti akhirnya sila ya? Iya, Pancasila. Ya. Sila-sila dalam Pancasila
berjumlah 5. Dibalik aja. Iya. Sepertinya memang ini agak-agak lelah semua ya Bu ya. Iya. Oke. Ya. Kegiatan memang cukup menyita banyak waktu dan tenaga. Baik, kita aplaus untuk diri kita sendiri Ibu. Siti ice breaking dari saya, mudah-mudahan sedikit menyegarkan untuk bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Rini, semoga kita menjadi lebih konsentrasi dan lebih semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini, nggih. Semangat semuanya? Semangat ya. Oke, nggih. Semangat, Bu. Semangat. Untuk selanjutnya ini nanti kita buat kesepakatan bersama, nggih. Jadi kesepakatan yang pertama, selama proses pelatihan atau BIMTEK, peserta diklat selalu atau saling menghargai satu sama lain. Kemudian selama proses pelatihan, peserta yang satu bicara, yang satu mendengarkan. Kesepakatan yang ketiga, pada waktu presentasi, peserta lain nanti mendengarkan. Setelah selesai, nanti baru memberi tanggapan atau pertanyaan. Kemudian apabila mau memberi tanggapan atau pertanyaan, diharapkan nanti untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Itu kesepakatannya, nggih, ini untuk hari ini. Oke. Hari ini nanti kita masuk ke materi pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pada materi hari ini nanti ada 3 hal yang mau kita pelajari. Di sini ada tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah siklus pembinaan dan evaluasi. Yang ketiga adalah pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi satuan pendidikan. Ini materi yang mau kita bahas pada hari ini. Kemudian untuk tujuannya yaitu peserta diklat dapat menjelaskan tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta diklat dapat menjelaskan bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi. Yang ketiga, peserta diklat dapat menjelaskan apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi satuan pendidikan. Itu tujuan dari apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sekarang kita mulai dari diri, nggih, Bapak, Ibu semua, jadi ini nggak ada bapaknya, nggih, Ibu ya, semua. Nggih. Ini sekarang untuk mulai dari diri, sekarang coba ini untuk pertanyaan yang pertama. Untuk Mbak Bu Ati. Nah, Bu Ati, apa yang Bu Ati ketahui tentang pendampingan dan pengembangan profesi, Bu Ati? Monggo, yang Bu Ati ketahui pendampingan dan pengembangan profesi itu apa? Maaf Bu, belum saya hidupkan tadi mute-nya. Oh iya. Kegiatan yang merefleksikan dan pengembangan diri bagi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan berdasarkan hasil. Betul Bu Ati. Itu jawaban saya, Bu. Iya. Sekarang Bu Dina. Halo Bu Dina. Masih semangat Bu Dina? Nah, Bu Dina, apa yang Bu Dina tahu tentang evaluasi pembelajaran, Bu Dina? Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan untuk mengukur keberhasilan guru dalam pembelajaran, Bu. Alhamdulillah, ini udah pinter-pinter semuanya, Ibu-ibu. Mungkin modulnya tadi malam udah dibaca sampai tuntas ini. Iya, jadi udah pengetahuannya, alhamdulillah ya Allah. Benar-benar pinter semua. Oke. Untuk tugas pada hari ini, nanti ada 3 hal yang harus kita pelajari. Untuk yang pertama, tentang tujuan pendampingan, nanti tugas Mbak Dina untuk mempelajari itu. Ya, Bu. Nanti dipelajari yang bab tujuan. Kemudian untuk Bu Ati, tugas yang kedua itu mempelajari bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi. Dari modul yang kemarin sudah diberikan. Siap, Bu. Kemudian yang Bu Rini tentang pertimbangan yang perlu dilakukan pada saat merencanakan pendampingan, Bu Rini. Semua udah download modulnya, Ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sekarang saya beri waktu beberapa saat untuk mempelajari, kemudian nanti
dipresentasikan secara bergantian ya Ibu-ibunya. Nggih, Bu. Monggo Bu, silakan ya. dipelajari dulu sebentar. Ada yang mengalami kesulitan Ibu-ibu? Tidak, Bu. Tidak, Hampir alhamdulillah. selesai, Bu. Alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti kita waktunya untuk diskusi presentasi ya hari ini. Dipersiapkan yang pertama presentasi untuk Bu Dina. Monggo Bu Dina untuk mempresentasikan tujuan pendampingan evaluasi Bu Dina, monggo. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Demikian Bu presentasi dari saya. Alhamdulillah bagus sekali Bu Dina ini untuk mengkaji tujuannya. Ada yang mau tanya Ibu-ibu? Ditanyakan kepada Bu Dina monggo tentang tujuannya. Monggo Bu Ati, kalau mau tanya Bu Rini, tanya tentang tujuan yang tadi disampaikan Bu Dina, ada yang belum jelas? Saya mau bertanya Bu Dina. Ya Bu. Tolong beri contoh guru yang dianggap mampu melakukan pendampingan. Ya, terima kasih Bu Ati atas pertanyaannya. Untuk contoh guru yang dianggap mampu melakukan pendampingan adalah guru yang ditunjuk menjadi asesor PKG. Begitu Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya. Alhamdulillah, iya betul Bu Dina. Jadi kita bisa didampingi oleh teman sejawat kita yang sudah menjadi asesor PKG. Kalau yang asesor biasanya yang mendampingi adalah kepala sekolah itu. Ya. Kita beri aplaus buat Bu Dina. Alhamdulillah presentasinya bagus sekali. Kemudian sekarang yang kedua untuk Bu Ati ya presentasi yang tugas kedua. Benar Bu Ati ya? Betul Bu Bu. Ati. Ya. Evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan, siklus pendampingan bisa dimulai dari perencanaannya ataupun dari pelaksanaannya yang kemudian akan ada refleksi atau umpan balik. Jadi itu keterangan yang bisa saya simpulkan pada saat saya membaca materi tentang siklus pada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional pada kurikulum satuan operasional. Demikian Bu atas presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Ini Bu, izin bertanya. Baik, Bu Rini silakan. Tadi disampaikan tentang siklus pembinaan dan evaluasi ya Bu. Jadi kalau siklus itu kan kita bicara masalah waktu gitu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pelaksanaannya itu juga siklus pendampingan itu bisa karena kita ada perencanaan, ada pelaksanaan dan juga refleksi atau umpan balik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan mandiri itu teman-teman coba bagaimana Bu? Apakah mungkin setiap misalnya mungkin kita masak atau setiap itu bagaimana? Rasanya Bu Ati. Agak kurang jelas nih suara Bu Rini nih. Apa Bu Ati bisa nangkap? Sudah Bu, insya Allah bisa menangkap. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Rini adalah contoh evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan mandiri pada saat melaksanakan kurikulum operasional di satuan pendidikan, nggih Bu? Betul? Nggih. Jadi dalam pelaksanaannya memang ada perencanaan dan bisa bertahap, bisa dilakukan dalam tiap minggu,
atau tiap bulan atau tiap semester. Itu yang bisa saya berikan jawabannya untuk Bu Rini. Ada yang Iya. mungkin mau ditanyakan lagi? Mungkin ini Atau Bu berarti Tina mungkin? Tidak, sebentar, Bu. sebentar. Baik. Bu Ati, mohon Gimana maaf. Bu Rini? Artinya Iya. berarti dalam evaluasi itu kita tidak hanya setiap tahun ya Bu, tapi setiap hari sebenarnya ada ada evaluasi, hanya nanti kita akumulasi dan baru ada perubahan mungkin di setiap tahunnya, begitu ya Bu? Iya, betul. Betul, Bu Rini. Terima kasih Bu Ati. Oke, sama-sama. Alhamdulillah semuanya Bapak Ibu guru itu hebat sekali nih. Makasih Bu Rini, Bu Ati yang sudah memberikan presentasi dan tanggapannya pada kesempatan hari ini. Semoga nanti bisa semuanya paham dengan kita diskusi dan saling sharing menambah pengalaman jadi ini dari pengalaman masing-masing peserta ini. Kemudian untuk yang tugas ketiga, Bu Rini ya? Untuk yang tugas ketiga, monggo Bu Rini untuk presentasi. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin saya sampaikan pertimbangan apa saja yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi di satuan pendidikan. Beberapa yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama, kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang. Kemudian yang kedua, harus ditinjau kembali, misalkan ke kompetisi atau mungkin durasi waktunya dan lain-lain. Kemudian cara melakukannya. Jadi untuk melakukannya seperti itu. Kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder di satuan pendidikan. Jadi semua bekerja sama, saling mendukung dan saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah siapa atau personel yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini adalah ada kepala sekolah, kemudian juga wakil kurikulum, dan yang pastinya adalah setiap guru mata pelajaran. Itu pasti sangat penting sebagai tim pengembang kurikulum. Kemudian karena kita adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK, maka kita harus melibatkan dunia kerja untuk sinkronisasi kurikulumnya. Dan tidak lupa pastinya adalah kita membutuhkan masukan dari komite sekolah. Demikian Bu presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih Bu Rini yang sudah mempresentasikan. Lengkap sekali Bu Rini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah jadi. Dari Bu Rini tadi emang iya. Apa saja yang harus dipertimbangkan itu emang iya. Kenapa harus harus dilakukan pendampingan? Kalau tahun ini harusnya harus ada karena apa? Ini ada perubahan ya, ada perubahan kompetensinya. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Biasanya kita kolaboratif dengan Dudi seperti itu. Kemudian siapa yang melakukan nanti? Ada kepala sekolah, ada waka, kita libatkan Dudi juga. Alhamdulillah tadi Bu Rini sudah menjelaskan dengan lengkap sekali. Udah paham semuanya Ibu-ibu? Paham Bu, Alhamdulillah paham. Satu umpan balik, yang pertama tujuannya itu apa kok harus diadakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi untuk tujuan pendampingan itu untuk memastikan pembelajaran sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan atau belum, itu untuk tujuannya. Kemudian untuk bagaimana siklusnya dilakukan secara bertahap, bisa mandiri, bisa dilakukan oleh teman sejawat. Kemudian untuk siklus pendampingan bisa dimulai dari perencanaannya, kemudian dimulai juga dari pelaksanaannya. Jadi siklus itu bisa jadi dimulai dari perencanaan dan bisa jadi dimulai dari pelaksanaan. Kemudian nanti akan diadakan evaluasi dan ada umpan balik untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian apa pertimbangan yang harus diperhatikan atau dilakukan pada waktu merencanakan pendampingan? Nah,
pertimbangannya itu ada mengapa kurikulum operasional harus ditinjau ulang. Mungkin kalau saat ini karena ada perubahan, ya, ada perubahan paradigma baru ini, jadi perlu ditinjau ulang. Kemudian apa aja yang perlu ditinjau ulang, misalkan karena ada kompetensi baru, kelas 10 kompetensinya baru. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya bisa dilakukan secara kolaboratif. Siapa yang terlibat di situ? Yang terlibat ada kepala sekolah, ada pengawas, ada dudi, ada waka, dan ada guru di situ. Itu untuk materi pada hari ini. Semoga ibu-ibu semua paham. Waktunya kita untuk refleksi ya ibu-ibu ya. Masih tetap semangat? Masih, Semangat Bu. ya untuk refleksi. Untuk soal yang pertama, apa tujuan dari pendampingan evaluasi? Semangat, Bu. Monggo yang mau jawab. Mbak Saya, Dina, Bu. monggo. Ya, Mbak Dina, monggo. Tujuan pendampingan evaluasi adalah untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan. Bagus Mbak Dina, bagus sekali nih. Iya, plus buat Mbak Dina. Iya, mau dikasih hadiah apa Mbak Dina? Silver Queen, Bu. Mau ditransfer ya? Iya, ditransfer Silver Queen ini. Oke. Ya. Untuk soal yang kedua, bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi? Siapa yang mau jawab? Monggo. Saya, Bu. Oke ya, monggo Bu Ati. Pembinaan dan evaluasi bila dilakukan bisa dilakukan pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan. Dan selanjutnya akan dilakukan refleksi atau tindak lanjut. Betul, Bu? Betul sekali Bu Ati. Oh, ini berarti udah hebat banget, ini udah paham sekali untuk bab ini. Okay. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan? Yang belum, ya Bu Rini, monggo Bu Rini, silahkan untuk menjawab. Oke, pertimbangan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengapa kurikulum itu harus ditinjau ulang. Kemudian yang kedua, apa yang harus ditinjau. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses melakukannya. Dan yang keempat adalah siapa yang harus melakukan atau yang terlibat di dalam proses itu. Begitu, Bu. Alhamdulillah, tepat sekali Bu Ati, Bu Rini, Bu Dina, semangat-semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini kita bisa bermanfaat nih, baik untuk diri kita dan untuk orang lain nantinya. Amin. Untuk hari ini materi sudah cukup, ibu-ibu juga sudah paham semuanya. Untuk materi besok pagi kita lanjut ke TIK nggih? Iya, siapkan nanti modulnya yang saya share nanti malam dipelajari untuk persiapan kita diskusi pada besok pagi. Di sini saya mohon maaf kalau ada banyak salah. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Kita berjumpa lagi pada besok pagi. Untuk pertemuan hari ini, monggo kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk duduk sempurna untuk berdoa. Silakan berdoa bersama. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga sehat selalu.